Ya, ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan dari yang disampaikan Bupati Pati Sudewo, pemirsa. Beliau menerima segala konsekuensi dan menjadikan pelajaran berharga untuk dirinya atas apa yang terjadi. Kemudian juga Bupati Pati Sudewo akan mengikuti secara mekanisme, termasuk mengenai hak angket yang juga akhirnya akan digagas oleh DPRD di sana, pemirsa. Kita akan pantau seperti apa situasi terkini unjuk rasa mengenai tuntutan Bupati Pati mundur. Ada Indra Setia di alun-alun Pati, Jawa Tengah. Indra, apakah demo masih berlanjut, Indra? Ya, selamat malam Yudi dan juga pemirsa, dapat kami informasikan situasi terkini di kantor depan Bupati Pati Jawa Tengah, yang mana aksi demonstrasi 13 Agustus 2020 telah berakhir, di mana ada kesimpulan maupun juga kesepakatan yang nantinya ini yang data kami terima sementara bahwa Bupati Pati ini menginginkan untuk mengundurkan diri, namun kita pastikan ataupun masyarakat saksikan nantikan juga ini untuk final ataupun ketuk palu dari Kemendagri, Yudi dan juga pemirsa, yang mana para masyarakat ini tadi sempat menerima kesepakatan dan masih menunggu hasil Kemendagri, sehingga kegiatan aksi demonstrasi akbar yang dilakukan oleh warga Pati ini telah berangsur selesai begitu. Dan Anda bisa saksikan situasi terkini sekarang ini ada kemacetan, yang mana para donatur, sponsor daripada minuman, air mineral, berbagai macam makanan ini saat ini sisa-sisa dari demonstrasi ini bisa dinikmati oleh masyarakat Pati, yang mana masyarakat Pati bisa mengambil sepuasnya dari sisa-sisa mineral yang masih tersisa pasca terjadinya aksi demonstrasi di tanggal 13 Agustus kali ini. Dan memang Yudi dan juga pemirsa, kami sempat tadi memantau dari pagi hingga sore hari bahwa aksi demonstrasi ini dengan keadaan ricuh, yang mana ini chaos dan antara para aksi demonstrasi dan juga aparat kepolisian, yang mana pihak kepolisian menahan daripada aksi demonstrasi untuk memaksa masuk, namun dihadang oleh pihak kepolisian yang bertugas, sehingga aksi lempar-melempar pun tidak terhindarkan, yang mana akhirnya kepolisian menggunakan tembakan gas air mata ke arah para aksi demonstran, yang mana ini guna untuk mengkondusifkan situasi yang saat ini sangat-sangat kisruh sekali di kawasan depan kantor Bupati Jawa Tengah ini. Dan memang perlu kami informasikan, dalam aksi demonstrasi ini setidaknya 100.000 masyarakat Pati yang merasa kecewa, yang mana ini berakibat turunnya mereka ke depan kantor Bupati untuk meminta Bupati Pati ini Sadewo untuk mundur dari jabatannya, dikarenakan berbagai macam kebijakan ini menuai kontroversi sehingga tidak pro rakyat, sehingga mereka melakukan aksi demonstrasi guna untuk mencari keadilan dan mencari titik terang daripada masa depan Kabupaten Pati sendiri. Dan pada aksi demonstrasi ini setidaknya sebanyak 27.000 lebih pihak kepolisian juga diterjunkan guna untuk mengamankan daripada aksi demonstrasi yang sangat-sangat hebat terjadi pada sore hari tadi. Dan sehingga saat ini yang tadinya alun-alun tidak bisa digunakan karena penuh oleh masyarakat yang melakukan aksi demonstrasi, saat ini alun-alun sudah bisa dinikmati oleh para masyarakat Pati untuk bisa menikmati kuliner sembari melihat-lihat suasana yang cukup cerah pada malam hari ini. Dan dapat kami informasikan juga sisa-sisa makanan ataupun minuman juga sudah diberikan oleh masyarakat Pati, dikarenakan memang dari Pati untuk rakyat Pati. Demikian Yudi dan pemirsa, kembali ke Anda. Baik, terima kasih banyak Indra. Sangat apresiasi kami mendapatkan informasi dari Anda. Kami tunggu informasi selengkapnya di sana. Jaga kesehatan, jaga kondisi di sana, Indra. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kenaikan pajak hingga 800%. 800%. Ini juga dikeluhkan warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Warga harus membayar pajak tahunan awalnya Rp400.000, kemudian melonjak jadi Rp3,5 juta. Anis Purwaningsih, nenek 63 tahun ini, syok
begitu menerima tagihan pajak tanah dan rumahnya di Desa Sengon, Jombang, Jawa Timur. Pajak yang biasanya 300 hingga 400 ribu rupiah per tahun kini melonjak menjadi 3,5 juta rupiah. Tagihan pajak terbagi menjadi 2 lembar surat. Satu surat merupakan tagihan atas pajak tanah hampir 1,2 juta rupiah. Satu surat lagi tagihan atas pajak bangunan rumahnya sekitar 2,3 juta rupiah. Tak hanya sangat memberatkan, Anies menilai kenaikan pajak ini tidak masuk akal. Anies berharap pemerintah bisa melakukan pengurangan tagihan pajak kepada dirinya. Ya, harapan saya bisa kembali lagi seperti semula pajaknya. Ini sudah dibayar belum pajaknya? Ya belum Mas, saya keberatan sedikit banyaknya. Sebelumnya, kecewa dengan kenaikan pajak yang luar biasa, seorang warga mendatangi kantor Bapenda dan membayar pajak dengan uang koin di dalam galon. Aksi ini sebagai bentuk protes lantaran kesal pajak yang biasanya dibayar Rp400.000 per tahun, namun sejak 2024 naik menjadi 1,3 juta rupiah. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Dan ternyata pemirsa, mengenai kenaikan pajak ini juga terjadi di beberapa daerah di Indonesia, di mana kenaikan ini diharapkan dapat membantu pemenuhan pembangunan di daerah-daerah. Di mana saja? Di Pati, Jawa Tengah, kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan sebesar 250% sempat diwacanakan. Namun Bupati Pati akhirnya membatalkan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 setelah desakan dari masyarakat dan terjadi aksi unjuk rasa. Di Jombang, Jawa Timur, pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan juga mengalami kenaikan hingga 333%. PBB P2 Jombang naik dari Rp300.000 ke 1,3 juta per tahun. Bahkan, kenaikan pajak juga ada yang mengalami hingga 800%. Warga harus membayar pajak tahunan yang awalnya Rp400.000 kini melonjak jadi Rp3,5 juta. Di Kabupaten Semarang, sejumlah warga juga mengeluhkan kenaikan signifikan saat membayar PBB hingga 400%. Namun pemerintah Kabupaten Semarang membantah ada kenaikan pajak. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang menjelaskan kenaikan nilai pembayaran PBB dimungkinkan apabila terdapat perubahan signifikan pada fungsi objek pajak atau ada penilaian uang. Di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, terjadi aksi unjuk rasa menolak kenaikan pajak bumi dan bangunan PBB P2 di depan kantor DPRD. Pendemo menilai kebijakan kenaikan pajak hingga 300% dinilai tidak manusiawi dan harus dibatalkan. Sementara itu di Cirebon, Jawa Barat, kenaikan PBB bahkan mencapai 1000% di beberapa wilayah. Paguyuban Pelangi Kota Cirebon bersumber dari media sosial melayangkan aksi protes, menyuarakan kebijakan yang dianggap tidak adil.